Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai kondisi alam benua Eropa. Ketika kita berbicara mengenai benua Eropa, pasti yang terpikir oleh kita adalah bagaimana kita bisa pergi berwisata ke benua Eropa. Kenapa? Karena di benua Eropa terdapat berbagai tempat wisata yang sangat indah, mulai dari wisata alam hingga wisata-wisata bersejarah yang ada di sana. Untuk informasi yang pertama mengenai benua Eropa, yaitu benua Eropa itu adalah satu-satunya benua di dunia yang tidak memiliki gurun. Jadi benua Eropa itu dia tidak memiliki gurun. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai semenanjung. Benua Eropa memiliki semenanjung-semenanjung yang cukup besar. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai semenanjung, kita cari tahu dulu pengertian dari semenanjung itu sendiri. Semenanjung itu adalah bagian dari daratan yang menjorok ke laut. Yang pertama kita akan bahas mengenai semenanjung Skandinavia. Semenanjung Skandinavia ini adalah semenanjung terbesar yang terletak di utara benua Eropa. Semenanjung Skandinavia ini terdiri atas 4 negara, yaitu Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Denmark. Pada masa lampau, semenanjung Skandinavia ini terkenal dengan bangsa Viking atau bangsa yang dikenal sebagai pelaut ulung. Kemudian di semenanjung Skandinavia ini juga terdapat beberapa tempat wisata yang menarik. Yang pertama itu ada Kepulauan Lofoten. Kepulauan Lofoten ini sangat terkenal di negara Norwegia. Dia memiliki panorama yang sangat memukau dan pada waktu-waktu tertentu kita juga bisa melihat penampakan aurora. Kemudian ada Trolltunga. Trolltunga ini merupakan salah satu tempat yang paling dicari di semenanjung Skandinavia ini karena Trolltunga ini merupakan titik terbaik untuk menikmati pemandangan dari ketinggian. Kemudian ada juga Skjeragbolten. Itu adalah batu besar yang terjebak di antara dua sisi bukit. Jadi batu besar itu terletak atau diapit oleh dua bukit. Kita juga bisa, para wisatawan juga bisa menikmati keindahan alam ini dengan berdiri di atas bukit itu. Ketinggian dari bukit itu adalah sekitar 984 meter. Selanjutnya kita akan bahas mengenai semenanjung Iberia. Semenanjung Iberia ini itu terletak di barat daya Eropa. Terdiri dari negara Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sedikit Prancis. Dari 3 semenanjung Eropa, semenanjung Iberia ini terletak di wilayah paling barat dan selatan benua Eropa. Hal yang menarik dari semenanjung Iberia itu adalah terdapat Andalusia. Andalusia ini sebenarnya adalah nama dari semenanjung Iberia pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Andalusia ini terletak di benua Eropa barat daya. Andalusia ini juga berbatasan dengan Laut Tengah. Di Andalusia ini kita bisa melihat bagaimana kejayaan Islam pada masa lampau. Mungkin ketika kita menonton beberapa film Indonesia itu pernah diceritakan mengenai Andalusia. Mungkin bisa di-searching sendiri ya. Terakhir adalah semenanjung Italia atau dikenal dengan Apennina. Semenanjung Italia ini adalah semenanjung yang terletak di Eropa bagian selatan dengan panjang kurang lebih 1000 km. Semenanjung ini terkenal karena bentuknya yang seperti sepatu bot. Beberapa hal yang menarik dari semenanjung Italia ini yaitu yang pertama adalah Roma. Nah, di Roma ini kita bisa melihat adanya Colosseum. Colosseum itu adalah sebuah peninggalan bersejarah berupa arena gladiator yang dibangun oleh wali kota Vespasian. Situs ini terletak di kota kecil Italia, yaitu Roma, dan merupakan salah satu dari keajaiban dunia. Selanjutnya ada kota Venice. Venice ini adalah sebuah kota yang dibangun di atas air yang daratannya dipisahkan oleh kanal-kanal. Di sana terdapat sekitar 177 kanal dengan kanal besarnya yaitu Grand Canal yang membelah kota Venice ini menjadi 2 bagian. Sejauh mata memandang, di kota Venice ini terdapat gedung-gedung tua dan banyak sekali bot-bot yang berseliweran karena menjadi sarana transportasi utama di negara tersebut.
di kota ini juga terdapat gondola. Nah, gondola itu salah satu sarana transportasi yang diminati banyak pengunjung. Gondola ini memiliki panjang sekitar 11 meter dan berat 600 kg. Selain itu, di Venesia ini juga dikenal memiliki ratusan jembatan. Nah, jadi sebenarnya kota Venesia ini dia memiliki banyak kanal dan daerahnya dihubungkan oleh banyak jembatan. Selanjutnya itu ada Pulau Capri. Pulau Capri ini adalah salah satu pulau cantik yang berada di selatan Italia. Karena keindahannya, Pulau Capri ini menjadi salah satu destinasi wisata yang diminati oleh wisatawan seluruh dunia. Selanjutnya kita akan bahas mengenai pegunungan. Yang pertama itu ada Pegunungan Skandinavia. Pegunungan Skandinavia ini adalah salah satu pegunungan tertua di dunia. Pegunungan ini terletak di Norwegia. Puncak tertingginya yaitu Gunung Galdhøpiggen. Nah, Gunung Galdhøpiggen ini memiliki ketinggian kurang lebih 2.469 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya Pegunungan Alpen. Pegunungan Alpen adalah nama pegunungan di benua Eropa yang membentang sejauh 1.200 km. Ada 8 negara yang dilewati oleh pegunungan Alpen ini, yaitu Prancis, Monaco, Italia, Swiss, Jerman, Australia, Slovenia, dan Liechtenstein. Warga Eropa itu sangat bergantung pada pegunungan Alpen ini karena pegunungan Alpen ini menyediakan 90% air ke daratan rendah Eropa. Selain itu, pegunungan Alpen ini juga digunakan untuk keperluan irigasi dan menjadi pembangkit listrik tenaga air. Titik tertinggi dari pegunungan Alpen ini adalah Gunung Mont Blanc. Dalam bahasa Prancis, Mont Blanc itu artinya adalah Gunung Putih. Gunung Mont Blanc ini memiliki ketinggian sekitar 4.809 meter di atas permukaan laut. Gunung ini terletak di negara Prancis. Salah satu yang menarik dari Gunung Mont Blanc ini adalah para wisatawan bisa menikmati keindahan gunung ini dengan menaiki gondola atau kereta gantung dengan ketinggian 12.600 kaki. Selanjutnya yang menarik dari pegunungan Alpen yaitu terdapat Desa Wengen yang terletak di negara Swiss. Desa Wengen ini itu dia berlatar belakang pegunungan Alpen dan memiliki pemandangan yang sangat indah. Desa ini sebenarnya sudah dijadikan tempat wisata sejak zaman dahulu. Di desa ini juga dilarang adanya kendaraan motor atau mobil untuk menjaga pesona alamnya. Setiap musim dingin, Desa Wengen ini sering didatangi oleh para wisatawan untuk berlibur dan bermain ski. Selanjutnya Pegunungan Kaukasus. Pegunungan Kaukasus ini adalah pegunungan yang terletak di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Puncak tertinggi dari Pegunungan Kaukasus ini adalah Gunung Elbrus. Gunung Elbrus adalah gunung yang terletak di Rusia. Gunung Elbrus ini memiliki ketinggian 5.642 meter di atas permukaan laut. Nah, Gunung Elbrus ini merupakan salah satu gunung yang masuk dalam Seven Summit atau 7 puncak gunung tertinggi di dunia. Gunung Elbrus ini menduduki puncak gunung tertinggi kelima di dunia. Nah, yang terakhir adalah Pegunungan Ural. Pegunungan Ural itu adalah pegunungan yang memanjang dari bagian utara dan selatan melewati bagian barat Rusia. Nah, Pegunungan Ural ini adalah salah satu pegunungan yang menjadi batas antara benua Eropa dan benua Asia. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sungai. Yang pertama itu ada Sungai Rhine. Sungai Rhine adalah salah satu sungai terpanjang di benua Eropa yang memiliki panjang sekitar 1.230 km. Sungai Rhine ini berasal dari kata Rhenos yang berarti arus yang tinggi. Sungai Rhine ini berasal dari pegunungan Alpen yang menjadi batas alami antara negara Prancis dan negara Jerman. Selanjutnya Sungai Elbe. Sungai Elbe ini adalah salah satu sungai utama di Eropa Tengah yang memiliki panjang 1.091 km. Sungai Elbe ini berhulu di Republik Ceko Barat Laut, kemudian mengalir menuju sebagian besar Jerman dan bermuara di Laut Utara.
Salah satu yang menarik dari Sungai Elbe ini adalah Sungai Elbe ini dimanfaatkan oleh kota Hamburg itu untuk sarana transportasi internasional. Jadi di Sungai Elbe ini terdapat banyak kapal-kapal besar yang melintasi sungai ini. Yang sangat menarik dari sungai ini adalah di sungai ini terdapat jembatan untuk kapal. Jadi di atas sungai ada jembatan yang dilalui oleh kapal. Jadi kapal ini kelihatan seperti sungai di atas sungai. Jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di dunia dan dialiri oleh air. Jembatan ini bernama Magdeburg Water Bridge. Jembatan ini memiliki lebar sekitar 35 meter dengan kedalaman 4,5 meter. Yang terakhir itu Sungai Loire. Nah, Sungai Loire itu adalah sungai terpanjang di negara Prancis. Sungai ini menyuburkan wilayah seluas 117.000 km persegi atau 1/5 luas wilayah Prancis. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai danau. Yang pertama itu ada Danau Vättern. Danau Vättern itu adalah danau terbesar kedua di Swedia. Daerah permukaan total danau ini sekitar 1912 km. Danau Vättern ini terkenal karena airnya yang sangat jernih dan dijadikan sebagai sumber air minum. Yang kedua itu Danau Ladoga. Danau Ladoga ini adalah danau paling luas di benua Eropa. Danau ini memiliki luas sekitar 17.700 km persegi dan menjadi danau air tawar terluas ke-15 di dunia. Danau Ladoga ini terletak di negara Rusia dan Finlandia. Kemudian ada Danau Inari. Danau Inari adalah danau terbesar ketiga di Finlandia sekaligus merupakan danau terbesar ke-6 di Eropa. Danau ini terletak di Finlandia bagian utara. Nah, danau ini membeku dari bulan November hingga bulan Mei. Selanjutnya Danau Onega. Danau Onega adalah danau terluas kedua di benua Eropa. Danau ini memiliki kedalaman sekitar 30 meter. Nah, yang menarik dari Danau Onega ini adalah di tengah danau itu terdapat ratusan pulau. Salah satu di antaranya yaitu Pulau Kizi. Nah, Pulau Kizi ini merupakan tempat bersejarah karena di sana terdapat gereja-gereja tua dan menjadi salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO. Selanjutnya kita akan bahas mengenai dataran rendah. Nah, di benua Eropa itu terkenal dengan dataran rendahnya karena 2/3 dari wilayah benua Eropa itu adalah dataran rendah. Yang paling menarik, dataran rendah yang ada di benua Eropa itu adalah negara Belanda. Negara Belanda ini titik terendahnya itu dia berada 6,7 meter di bawah permukaan laut. Tapi karena teknologinya yang maju, dia bisa tetap bertahan walaupun berada di bawah permukaan laut. Bagaimana caranya? Jadi Belanda dia menerapkan sistem reklamasi lahan dan dibantu oleh adanya tanggul dan pompa. Nah, pada zaman dahulu itu ada kincir-kincir angin yang dijadikan sebagai salah satu sumber energi untuk menyedot air laut yang masuk secara berlebihan ke daratan. Nah, makanya kita sering melihat adanya banyak kincir angin di negara Belanda. Itu dia salah satu teknologinya, dan sekarang kincir angin sudah digantikan oleh mesin-mesin pompa yang akan menyedot air laut yang masuk secara berlebihan di daratan negara Belanda. Selanjutnya kita akan bahas mengenai flora. Yang pertama itu ada bunga tulip. Bunga tulip itu sangat dikenal di negara Belanda dan dijadikan sebagai bunga nasional oleh negara Belanda. Keindahan bunga tulip itu bisa dinikmati pada pertengahan bulan April sampai pertengahan bulan Mei. Bunga tulip ini dikenal memiliki banyak sekali warna-warna yang mempesona. Biasanya di taman-taman tertentu dia akan terlihat landscape, barisan-barisan bunga-bunga tulip ini dengan warna-warninya yang sangat indah. Kemudian birch. Birch ini adalah salah satu tanaman asli
Eropa. Pohon birch ini terkenal karena kulitnya yang berwarna putih. Pohon birch ini juga merupakan salah satu pohon yang dianggap sebagai pohon kebangsaan oleh negara Rusia. Banyak sekali manfaat dari pohon birch ini. Yang pertama, itu pohon ini dijadikan sebagai obat herbal. Yang kedua, untuk kepercayaan pada zaman dahulu, mereka percaya dengan memeluk pohon birch itu dia akan mendatangkan keberuntungan. Nah, selanjutnya pohon birch ini juga dijadikan sebagai aroma dan alat terapi. Kemudian getah dari pohon birch ini juga bisa digunakan sebagai pembersih sebelum adanya sabun. Kemudian kayu dari pohon birch ini bisa dijadikan sebagai produk barang-barang pecah belah dan furniture. Nah, selain itu, kulit kayu birch ini dimanfaatkan untuk macam-macam barang kerajinan, salah satunya yaitu sepatu. Nah, selanjutnya yaitu bunga iris. Di benua Eropa juga terkenal dengan bunga iris. Terdapat 2 jenis bunga iris di benua Eropa. Yang pertama, iris breathless, itu dia terletak di Eropa bagian tengah dan selatan. Kemudian yang kedua, iris Siberia. Nah, bunga iris Siberia ini terletak di sekitar Eropa Tengah dan Timur, juga negara Turki. Selanjutnya, bunga lili. Nah, bunga lili ini adalah salah satu bunga yang diduga berasal dari benua Eropa. Tetapi saat ini hampir di seluruh negara itu memiliki bunga lili dengan spesies yang khas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fauna. Nah, beberapa fauna yang terdapat di benua Eropa, yang pertama itu chamois. Chamois adalah sejenis kambing asli dari benua Eropa. Chamois ini bisa ditemui di pegunungan Alpen. Selanjutnya ibex. Ibex itu adalah spesies kambing liar yang hidup di pegunungan Alpen. Nah, ibex ini dikenal memiliki tubuh dan tanduk yang besar. Ibex ini hidup di perbukitan-perbukitan tinggi dan hidup secara berkelompok. Selanjutnya elk. Elk adalah salah satu famili rusa yang berukuran besar. Elk bisa tumbuh hingga 1,2 hingga 1,5 meter. Bagian tubuh yang paling ikonik dari elk itu adalah memiliki sepasang tanduk besar yang bentuknya menyerupai pohon berdahan. Selain itu, elk ini memiliki warna coklat muda pada bagian tubuhnya dan coklat tua mulai dari pangkal leher hingga kepalanya. Elk ini dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Bagaimana dia menyesuaikan diri? Yaitu dia bisa menyesuaikan panjang bulunya sesuai dengan keadaan musim. Selanjutnya, rusa kutub. Rusa kutub adalah spesies rusa yang tersebar di wilayah kutub bumi, yakni Arktik, subarktik, tundra, dan pegunungan utara Eropa. Rusa kutub ini adalah salah satu spesies yang mulai langka. Kemudian rubah. Rubah adalah karnivora kecil yang dikenal sebagai pelari cepat dan tangkas. Rubah itu suka mencari makan di malam hari. Beberapa keunikan dari rubah yaitu yang pertama, bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Misalnya jika makanannya berupa daging tidak ada, dia bisa menggantinya dengan makanan lain. Kemudian rubah itu dianggap sebagai teman petani karena dia memburu tikus. Kemudian rubah itu biasanya menyimpan makanannya dengan mengubur makanan tersebut sebagai persediaan makanan. Dia bisa dengan mudah menemukan makanan yang sudah dikuburnya tersebut. Selanjutnya, marten pinus. Marten pinus adalah mamalia kecil yang hidup di pohon-pohon pinus di Inggris Raya. Kemudian serigala. Serigala atau sering dikenal dengan Canis lupus adalah spesies serigala abu-abu yang tersebar di Skandinavia dan Rusia. Nah, yang terakhir, lynx. Di Eropa dikenal salah satu jenis kucing yang merupakan predator terganas sekaligus terbesar ketiga setelah beruang dan serigala. Lynx ini memangsa kelinci, rubah, dan hewan lain yang berukuran lebih kecil darinya. Seekor lynx dewasa memiliki tubuh yang gagah dengan kaki panjang dan bulu tebal yang menyelimuti badannya. Lynx ini memiliki kuku dan gigi yang tajam untuk digunakan sebagai perlindungan diri dan memudahkan dalam mencari mangsanya.
yang terakhir, iklim di benua Eropa. Berdasarkan letak astronomisnya, iklim di benua Eropa dibagi atas iklim subtropis, sedang, dan dingin. Kenapa? Karena benua Eropa itu seluruh wilayahnya berada di belahan bumi bagian utara. Itulah mengapa sebagian besar negara-negara di benua Eropa mengalami 4 musim, yaitu musim panas, dingin, semi, dan gugur. Nah, cukup sekian pembahasan mengenai kondisi alam benua Eropa. Sebenarnya banyak lagi hal-hal menarik yang bisa dilihat dari benua Eropa. Itu hanya sebagian kecil penjelasan mengenai kondisi alam di benua Eropa. Untuk materi selanjutnya, kita akan bahas mengenai kondisi alam benua Australia. Terima kasih.